Shalom teman-teman, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul lagi pada pagi hari ini untuk melakukan kegiatan ibadah kita. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin sebab Tuhan, Dia sendiri, akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat, penyertaan, dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan ibadah bersama kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini. Kiranya selama ibadah ini hanya kuasa Tuhan yang bekerja di atas kami ya Tuhan. Dan kepada teman-teman kami yang tidak hadir pada pagi hari ini, apapun alasan dan kendalanya, kiranya Tuhan cukupkan, Tuhan berkati ya Tuhan, Tuhan ketuk pintu hatinya, agar mereka rindu akan firman-Mu, dan pada kegiatan selanjutnya, mereka dapat mengikutinya dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Rostiana ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan dapat berbicara kepada kami melalui Ibu Rostiana ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat lagu pujian, kekuatan hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku,
Teman-teman, marilah kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Kita membacanya secara beresponsorial. Saya akan membacakan ayat ganjil, teman-teman membacakan ayat genap. Dan ayat ke-16 kita baca secara bersama. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap Dengan hatimu, segenap hatimu aku mencari Engkau, janganlah Dan biarkan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Karena ketetapan-ketetapan-Mu padaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku Bergembira atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati-ngamati jalan-Mu. Aku akan bergumar dalam Ketetapan-ketetapan-Mu, Kau tidak akan kulupakan. Lupakan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rostiana, marilah kita menaikkan lagu pujian Engkaulah Perisaiku. Setelah itu, saya serahkan kepada Ibu Rostiana. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Makanya Bapak, Mas. Oke, kita akan masuk kepada firman Tuhan, ya. Baik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan dulu kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini di dalam ibadah kami bersama dengan seluruh anak-anak-Mu dari tingkat SMA kelas 10, 11, dan 12. Sesungguhnya Tuhan, hanya sebagian kami yang boleh berkumpul di tempat ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bergabung, untuk masa yang akan datang kiranya mereka punya kesempatan untuk mengikutinya. Buat kami yang sudah ada di sini Tuhan, walaupun berpisah secara tempat, kami percaya Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tempat. Maka biarlah ketika sehati, sepikir kami berdoa kepada Tuhan, mohon pengertian yang daripada Allah supaya kami mengerti firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang berbicara. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, biarlah hati pikiran kami terarah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, topik kita untuk hari ini seperti tadi yang sudah Ibu sebutkan, bahkan yang sudah kamu lihat di layar ya. Jadi topiknya adalah growing in Christ ya, atau bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan ya. Bertumbuh dalam Tuhan tentu nanti juga adalah bertumbuh ke arah Tuhan. Jadi kalau di pelajaran kita belajar ada berakar bertumbuh di dalam Dia, dan minggu lalu kita juga sudah belajar bagaimana kita dibaharui sebagai ciptaan baru. Sekarang kita akan melihat bagaimana setelah kita menjadi ciptaan baru seharusnya mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam Tuhan. Oke ya. Natsnya kita ambil dari Efesus pasal 2 ayat 10. Jadi boleh kita baca bersama-sama dari tempat walaupun tidak membuka suaranya ya. Ibu bacakan untuk kita semua seperti yang ada di layar. Efesus 2 ayat 10 dikatakan di sana, karena kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi perhatikan ada tulisan-tulisan cetak tebal sengaja Ibu buat supaya itu nanti menjadi penekanan khusus di dalam topik ini ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelumnya ya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 10. Nah, ada dua hal penting yang bisa kita lihat dari nats yang tadi. Yang pertama bahwa kita ini adalah orang yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Lebih jelasnya sebenarnya hal itu bisa kita lihat dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 9 yang sebelumnya ya. Kita sudah langsung tadi di ayat 10. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Oleh karena itu sebagai orang yang sudah diciptakan di dalam Kristus, selayaknya kita harus memahami panggilan kita sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Jadi yang pertama, mari kita menjadi orang yang paham untuk menerima keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, sebaiknya kita ini orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menerima keselamatan itu sendiri pun haruslah hidup dalam keselamatan itu. Jadi setelah menerima keselamatan, selanjutnya adalah hidup dalam keselamatan itu sendiri. Jadi bukan hanya percaya kepada Yesus, setelah itu kita namanya terdaftar di surga, kita sudah menjadi penghuni warga kerajaan surga, baru boleh hidup suka hati. Bukan. Selanjutnya adalah hidup dalam keselamatan itu sendiri. Artinya menghidupi
apa yang diinginkan Tuhan dari keselamatan yang sudah kita miliki, ya. Kemudian yang berikutnya naik ke jenjang yang berikutnya, mengerjakan keselamatan itu. Jadi berbuah bagi Kristus, melakukan sesuatu sesuai dengan keselamatan yang sudah kita miliki. Ibaratnya yang tadinya kita lepas dari kematian gitu ya, lalu kita hidup, ya hiduplah dengan benar, kan begitu. Setelah hidup, lakukanlah sesuatu supaya hidup kita itu berguna. Nah, kira-kira begitu. Jadi menerima keselamatan, hidup di dalam keselamatan, mengerjakan keselamatan. Jangan lagi sama dengan orang yang tidak menerima keselamatan itu sendiri. Jangan lagi sama dengan manusia lama sebelum kita beriman kepada Kristus. Jangan lagi sama waktu kita masih tinggal di dalam dosa. Tetapi kita sekarang memiliki yang namanya hidup baru. Nah, di dalam proses itu ada namanya pertumbuhan. Jadi ibaratnya seperti tanaman gitu ya. Setelah dia lahir lalu mengalami pertumbuhan. Setelah mengalami pertumbuhan baru dia berbuah. Kan begitu ya, baru dia berbuah. Nah, proses pertumbuhan ini tentu di dalamnya ada banyak langkah-langkah, ada proses yang harus dialami begitu ya. Kalau tumbuhan dia mau bertumbuh dengan baik supaya jangan jangan menjadi kerdil, jangan menghasilkan buah yang tidak baik misalnya, maka perlu dia tinggal di tanah yang bernutrisi yang bagus. Kan begitu ya. Lalu kemudian disuplai dengan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya, dikasih air, lalu kemudian diberi sinar matahari. Ini semua adalah kebutuhan-kebutuhan daripada tumbuhan itu sendiri. Sampai kemudian dia menghasilkan nanti buah seperti yang diinginkan. Nah, tentu di dalam proses itu tidaklah mudah, gitu ya. Nah, di dalam proses itu tidak mudah, tetapi nanti kita lihat, karena kita bukan hanya ingin bertumbuh saja, tapi juga Tuhan memberikan kita pertumbuhan, maka kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan menjalaninya. Hanya saja di dalam proses itu perlu kita menjalaninya seperti yang dikehendaki Tuhan. Maka dengan demikianlah nanti kita akan memiliki satu pola hidup yang baru, sebagaimana tanda bahwa kita sudah growing in Christ, bahwa kita sudah mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 12 sampai 32 di sana nanti kita bisa melihat bahwa ada cara hidup yang berbeda dari orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi Tuhan mengingatkan bahwa kalau orang yang belum percaya itu hidupnya begini, nah orang yang sudah percaya itu sebaliknya, hidupnya seperti ini. Nah gitu kira-kira ya. Ada beberapa hal poin yang dikatakan bahwa kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan, maka tunjukkanlah dengan pola hidup yang berbeda. Jadi kalau ditanya apakah kamu beriman kepada Tuhan? Beriman. Bagaimana saya bisa melihat imanmu? Bagaimana saya bisa melihat kamu percaya kepada Tuhan? Apakah di kepalanya ada tertulis gitu ya, beriman kepada Tuhan, milik Kristus? Tentu bukan itu. Tetapi begitu kita katakan kita beriman, percaya dan sudah hidup baru, maka nampaklah dari perbuatan-perbuatan kita. Makanya dalam Efesus tadi melakukan perbuatan baik. Jadi kembali ke habit yang sebenarnya. Gambar dan rupa Allah yang sebenarnya. Sifat-sifat Allah itu ditampilkan kembali bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi orang yang mengenal Kristus itu harus hidup di dalam satu relasi yang baik dengan Tuhan. Salah satu tanda bahwa kita sudah memiliki hidup baru adalah relasi atau persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Berbuat baik dilakukan oleh banyak orang, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kan begitu ya. Menolong orang dilakukan banyak orang, bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal yang dimiliki anak-anak Tuhan yang berbeda dari semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Apa itu? Persekutuan pribadi dengan Tuhan. Relasi yang akrab dengan Tuhan. Ya, sama seperti kita misalnya di dalam berelasi dengan teman, dengan saudara kita. Semakin kita berelasi, maka kita semakin mengenal dia. Semakin dekat kita dengan dia, semakin rindu kita mengalami persekutuan dengan dia. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan kita ini orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus, maka pasti memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, relasi yang baik inilah
relasi atau persekutuan kita dengan Tuhan inilah yang akan menuntun kita pada hubungan yang baik dengan Tuhan dan hubungan yang baik dengan sesama. Jadi HPDT itu hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. HPDS itu hubungan pribadi dengan sesama. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya, itu nanti yang akan kita bahas satu persatu kita ya. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang akan diaplikasikan lewat hubungan pribadi kita dengan sesama. Jadi dengan kata lain, kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan baik, benar, maka akan berdampak kepada hubungan pribadi kita dengan sesama. Inilah orang yang mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Jadi bukan saja lahir, tapi dia bertumbuh sehingga nanti menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, sekarang kita lihat lebih detail. Jadi sebenarnya pada hari ini yang mau Ibu tekankan adalah bagaimana kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan lewat relasi kita dengan Tuhan. Ibu ulangi. Bagaimana kita yang sudah percaya kepada Tuhan, lahir baru di dalam Kristus, disebut sebagai ciptaan baru, ya, memiliki pertumbuhan yang baik lewat relasi kita yang baik dengan Tuhan. Baru nanti tahap selanjutnya adalah bagaimana membangun relasi itu. Beberapa kali di dalam pembelajaran sudah sangat sering Ibu sampaikan juga bahwa cara membangun relasi yang baik dengan Tuhan adalah mempelajari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Siapa Tuhan? Bagaimana keinginan-keinginan hatinya? Lewat apa? Lewat firman-Nya. Karena tidak ada yang menjelaskan siapa Tuhan dengan jelas kecuali firman Tuhan itu sendiri. Kalau firman Tuhan itu kita baca sendiri atau kita dengar lewat orang-orang yang dipimpin Tuhan menyampaikannya atau kita baca dengan bersama-sama begitu ya. Itu adalah cara. Tetapi firman Tuhan itulah sumber pengetahuan yang paling utama dan yang terbenar untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Maka untuk mengenal Tuhan gak ada cara lain. Yang pertama harus rajin membaca firman Tuhan. Tadi di dalam pembacaan firman sebelumnya tadi sudah dibacakan di dalam Mazmur 119 dikatakan, dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana aku menjaga hidupku bersih? Tidak ada cara lain, harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana yang sesuai dengan firman Tuhan? Berarti harus belajar firman Tuhan. Maka adalah satu kewajiban bagi orang yang mengaku percaya untuk membaca firman Tuhan. Tak boleh tidak. Ya, tak boleh tidak. Baik dilakukan secara pribadi ataupun dilakukan secara bersama-sama. Nah, kalau kamu sudah mengikuti persekutuan atau renungan dengan wali kelasmu di pagi hari, itu adalah salah satu contoh di mana kita melakukan renungan untuk mengenal Tuhan lebih dekat lewat firman Tuhan. Tetapi itu adalah kelompok bersama. Nah, membaca firman Tuhan itu harusnya lebih kita nikmati secara pribadi. Dengan kata lain, harusnya setiap orang secara pribadi harus tekun membaca firman Tuhan. Gitu ya. Walaupun ikut renungan bersama di dalam kelompok di mana yang sering dilakukan oleh setiap kelas bersama dengan wali kelasnya, Bapak Ibu wali kelasnya begitu ya, juga penting. Gitu ya. Tetapi adalah hal yang sangat penting kalau kita secara pribadi merenungkan firman Tuhan dalam situasi yang sering kita sebut dengan saat teduh. Mengapa kita perlu saat teduh? Kita memerlukan persekutuan dengan Allah. Karena dari sejak penciptaan memang kita diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Ya, masih ingat ketika Allah berkata kepada Firaun ya, supaya bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Tujuannya apa? Tujuannya bukan supaya enak hidupnya di Kanaan bilang. Tetapi tujuannya jelas supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menyelamatkan, menciptakan kita, menyelamatkan kita kemudian ya, itu adalah supaya kita bersekutu dengan Allah. Jangan sampai hilang dari konteks ini. Ya, jadi kalau Allah sendiri begitu rindu bersekutu dengan kita, ya, bercakap-cakap dengan kita lewat firman Tuhan, menyampaikan isi hatinya lewat firman Tuhan.
sangat sayang sekali kalau kita menjadi orang yang malas untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, bayangkan kalau seseorang yang sangat penting di negara kita ini begitu rindu bercakap-cakap denganmu. Kan sombong kalau kita tolak. Nah, sekarang pribadi yang terpenting di seluruh jagat raya ini begitu menginginkan bercakap-cakap dengan kita, bersekutu, berrelasi dengan kita. Kan sangat sombong sekali kalau kita tidak mau menanggapinya. Nah, itu dia ya. Jadi tujuan dari Allah ya untuk menciptakan kita memang adalah supaya kita memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Itu makanya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah artinya sifat-sifat Allah diberi kepada kita sehingga kita mampu bersekutu dengan Dia, mampu berelasi dengan Dia. Jadi jelas ya. Persekutuan dengan Allah itu hak istimewa, nggak semua orang loh bisa. Kalau dia belum diciptakan baru, belum percaya, belum diberi iman oleh Tuhan untuk mengenal Yesus secara pribadi, belum tentu dia bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Dia akan menjadi orang yang takut berdoa, takut baca firman, malas bersekutu gitu ya. Tapi begitu kita menjadi orang percaya, kita diberi hak itu. Kan luar biasa. Sudah diberi hak itu, masa kita tolak? Nah, kan begitu ya. Jadi mari mulai dari sekarang memahami betapa indahnya sebenarnya masa-masa menikmati Tuhan lewat firman Tuhan. Ya, selain tentunya dengan saat teduh kita mendapat banyak-banyak petunjuk yang sangat luar biasa bagus dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, petunjuk arah dari Allah semakin bertumbuh menyerupai Kristus dan kita bisa menunjukkan satu perbedaan yang sangat khas antara kita orang yang percaya dengan orang lain. Ya, itu makanya Daud berani berkata, aku lebih berhikmat dari semua pengajarku karena firman-Mu ada di dalam diriku. Jadi ketika kita menikmati firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan, kebijaksanaan menyertai kita. Jadi kita bisa jauh berbeda dari orang lain. Bukan hanya soal kepintaran dalam menjawab pelajaran, tidak. Tapi hikmat bijaksana kita itu berbeda dari orang lain. Itu janji Allah bagi orang yang hidup di dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, kalau itu adalah satu hal yang menyenangkan untuk kita, kenapa kita harus menolak berelasi dengan Tuhan lewat baca firman? Ya, jadi tolong mulai dari sekarang yang ini kita mulai gitu ya. Baca firman secara pribadi, baca firman ketika kita bersama-sama di dalam perenungan ya bersama ataupun di di dalam ibadah bersama, di dalam kebaktian bersama seperti ibadah minggu. Nikmati firman Tuhan ya. Nah, jadi bagaimana cara melakukannya? Bisa secara pribadi seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, bisa juga bersama-sama ibadah keluarga kelas, ibadah keluarga besar SMA seperti kita ini. Suatu saat nanti kalau Ibu nggak salah di September atau Oktober ya, kita akan mengadakan ibadah raya sebagai pengganti retreat Metodis 5 juga ya. Sesuatu hal kegiatan yang dulu sudah pernah kita lakukan tapi karena pandemi ini dengan tanda kutip terpaksa tidak bisa dilakukan. Kita sedang memikirkan bagaimana caranya supaya kebiasaan-kebiasaan baik itu tidak hilang. Nah, itu adalah cara-cara bagaimana kita menikmati relasi yang baik dengan Tuhan di dalam saat itu. Nah, itu tadi yang pertama, membaca firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Bagaimana membangun relasi yang baik dengan Tuhan? Yang kedua adalah dengan tekun berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, ini ayat yang paling pendek dan paling mudah untuk dihafal dan paling enak untuk diingat. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kata tetap artinya bahwa doa itu tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi masa, tidak dibatasi situasi. Ya, kalau ada tokoh berkata, hal terbesar yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Hal terkecil pun yang bisa kita lakukan terhadap sesuatu adalah berdoa. Gitu ya. Misalnya ada orang yang sakit, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita nggak bisa menolongnya apa-apa gitu ya. Kita nggak bisa menolong, memberi uang, membantu kesehatan, dan kita bisa berdoa. Sepertinya hal yang sangat sederhana, berdoa begitu ya. Tapi jangan salah, ketika orang juga memberi pertolongan dana dan segala macam tanpa doa, itu juga menjadi sia-sia. Makanya hal terbesar yang bisa kita kerjakan dalam suatu itu berdoa.
Tetapi hal terkecil yang paling sederhana yang bisa kita beri juga adalah doa. Maka doa itu sangat indah sebenarnya. Ya, berdoa itu sangat indah. Kalau kau sudah menikmati indahnya berdoa, berarti kau sudah lulus dalam hal relasi, dalam hal ini ya. Artinya tinggal kau terus menggali dan menikmati itu, mempertahankannya dengan baik. Gitu ya. Jadi berdoa itu adalah salah satu cara bagaimana kita terus berelasi dengan Tuhan. Nah, kalau ditanya apakah kamu rajin ngobrol dengan Tuhan? Ini kata lainnya berdoa gitu ya. Mungkin di masa-masa tertentu seperti tadi mau mulai kita berdoa, mau makan kamu berdoa, nanti kalau saya ajak berdoa kita berdoa. Itu adalah doa, betul. Itu adalah doa. Tapi yang paling sederhana sebenarnya bagaimana kita berdoa seperti yang dikatakan di dalam Tesalonika tadi adalah tetaplah berdoa adalah bagaimana setiap saat, setiap waktu kita mengobrol dengan Tuhan. Ya, pada saat kamu belajar, kamu juga bisa terus dalam sikap hati yang mengobrol dengan Tuhan. Gimana ini ya Tuhan? Tolonglah aku Tuhan, aku yang ini kurang bisa. Lalu ketika kita mau menjawab pertanyaan juga, bantu aku Tuhan. Jadi ada apa namanya ya? Ada terus suara kita yang terus hidup dalam satu obrolan yang akrab, ya, obrolan yang akrab dengan Tuhan. Nah, sebenarnya itu adalah doa. Walaupun tentu ibu tidak bisa dalam waktu berapa menit ini menjelaskan lebih dalam semua apa itu doa gitu ya. Tetapi ibu mau bilang bahwa jangan hanya berpikir seperti gambar ini. Lipat tangan, tutup mata, lalu duduk di satu tempat. Itulah yang disebut dengan doa. Doa itu bagaimana kita membiasakan diri dalam segala hal, hidup dalam relasi di mana kita terus berbicara dengan Tuhan. Itu yang mau dikatakan. Tentu ada hal-hal yang lain ya, yang secara khusus, secara spesifik kita juga bisa duduk diam dan berdoa dengan baik di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan ini, lebih detailnya sebenarnya dikatakan doa itu adalah masuk dalam hadirat Tuhan, memahami isi hati Tuhan dan melakukannya dengan taat. Lihat, jadi berdoa itu kalau kita lihat dalam definisi ini sebenarnya bukan hanya cakap-cakap lalu dibiarkan saja omongan kita itu sampai kepada Tuhan. Setelah itu lalu ditutup dengan kata amin. Bukan ya. Jadi doa itu kalau kita lihat di sini berdoa itu berarti ada relasi dua arah. Kita berbicara, Tuhan mendengar, Tuhan berbicara, kita mendengar. Harus sampai di titik sana. Itulah berdoa yang akrab dengan Tuhan. Ya, jadi masuk ke dalam hadirat Tuhan, menikmati Dia. Makanya sambil merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita bisa menikmati kehadiran Allah di dalam doa-doa kita. Gitu ya. Jadi di sana ada komunikasi. Bukan hanya sekedar lipat tangan, tutup mata, ngomong-ngomong, habis itu amin. Maka kadang-kadang orang lupa apa yang sudah dibilang. Ya, kalau kamu pernah berpengalaman gitu ya, udah berdoa mau makan, lupa. Udah berdoa nggak tadi ya? Lupa. Ya, karena apa? Karena hanya bercakap-cakap, tidak sedang menikmati apa yang disampaikan. Ya, Martin Luther bilang doa adalah nafas hidup orang Kristen. Jadi kalau tidak berdoa lagi, berarti sebagai orang Kristen sudah tidak bernafas. Ya, kalau Charles mengatakan berdoa adalah persekutuan dengan Allah. Jadi kalau kita banyak-banyak berdoa, berarti kita sedang menikmati persekutuan yang baik dengan Tuhan. D.L. Moody mengatakan setiap kebangunan rohani yang sejati dan dahsyat berasal dari dua orang yang benar. Ya, siapa sekarang yang sedang membutuhkan dukungan doa kita? Mari kita semakin tekun berdoa. Situasi saat ini sangat membutuhkan banyak orang yang perlu berdoa. Ya, doa untuk keluar, doa untuk diri kita, doa untuk keluarga, doa untuk tetangga, doa untuk sekolah kita, doa untuk teman-teman, doa untuk bangsa dan negara kita, bahkan orang-orang yang kita tidak kenal tapi kita tahu saat ini mereka butuh dukungan doa. Kegerakan-kegerakan inilah yang diharapkan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Oh, walaupun kadang-kadang ya kalau ditanya, dilihat dari sini mudah-mudahan tidak lagi. Saya yakin beberapa orang di antara kita sudah sudah lebih menikmati doa-doanya. Tetapi bisa juga masih di waktu-waktu tertentu seperti ini ya. Seharusnya berdoa itu bisa dilakukan kapanpun. Waktu sedih ya, pada waktu makan ya, pada waktu membutuhkan sesuatu, pada waktu bergembira ya, dalam segala sesuatu, pada waktu kita mengalami
mengalami suasana hati yang tidak baik, marah kepada sesuatu, ya, terhadap kondisi tertentu, di sana pun kita bisa menyampaikan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Bangun pagi atau mengakhiri hari, ya, dengan akan tidur, semua waktu-waktu ini bisa kita gunakan untuk berdoa. Tentu lebih baik lagi kalau di luar dari kebutuhan-kebutuhan tertentu ini kita mengatur waktu khusus kita berdoa di hadapan Tuhan. Itu baru menunjukkan relasi kita sudah sangat akrab dengan Tuhan. Ya, sama ketika kau bersahabat kan, kalau hanya waktu-waktu tertentu aja kau ngomong dengan sahabatmu, mana akrab namanya itu. Tapi kalau kita dalam segala sesuatu, kadang-kadang ada yang lucu, sampaikan ke sahabat. Gak mungkin ada yang lucu kamu WA ibu kan, pasti enggak. Ya, pasti wah nanti bahaya dong kan begitu ya. Atau ada yang sedikit menggelikan gitu, kamu kasih tahu sama orang lain yang kamu tidak kenal, pasti tidak. Tapi hal-hal yang sederhana seperti itu kita sampaikan kepada siapa? Kepada sahabat. Demikianlah akrabnya. Maka kita juga begitu. Kalau dalam segala suasana kita sudah bisa datang kepada Tuhan dalam doa, berarti kita sudah semakin erat ya relasinya dengan Tuhan. Nah, itu ya. Oke, di sini ini Ibu hanya cepat saja di sini, tidak Ibu panjangkan lagi. Bagaimana doa itu dijawab oleh Tuhan? Ya, doa itu dijawab oleh Tuhan apabila dikatakan ini konsep Alkitabnya jelas ya. Doa dipanjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi harus juga sudah beriman kepada Yesus. Kemudian harus dilakukan dengan tekun. Tekun artinya bukan seperti tadi sesuai kebutuhan. Butuh berdoa, nggak butuh, merasa nggak butuh, nggak berdoa. Padahal sebenarnya setiap saat kita butuh doa, gitu ya. Doa sesuai kehendaknya. Balik lagi ke sini ya, ini penting. Kenapa ini penting? Doa sesuai kehendaknya ini berarti dengan kata lain kita harus tahu kehendaknya. Supaya kita bisa berdoa sesuai kehendaknya. Kan begitu ya? Pertanyaannya, gimana mengetahui kehendaknya? Balik ke nomor 1 tadi, baca firman Tuhan. Jadi, baca firman Tuhan dan berdoa itu tak boleh dipisahkan. Ya, bagaimana kau berdoa dengan benar? Harus mengenal Dia lewat firman Tuhan. Oke? Doa yang dilandaskan pada janji-janji Allah. Jadi janji-janjinya tahu dari mana? Lagi-lagi dari firman Tuhan. Jadi kita hanya bisa berdoa dengan baik kalau apa? Kalau kita rajin juga baca firman. Maka sering sekali Ibu bertanya, siapa yang rajin berdoa? Banyak yang angkat tangan. Giliran ditanya, siapa yang rajin baca firman? Sudah mulai turun tangan. Nah, kan begitu ya kan? Padahal seharusnya berdoa yang benar harus dibarengi dengan banyak baca firman supaya doanya itu benar juga. Oke? Didasari oleh iman yang tulus dan sejati. Ya, tidak dengan niat jahat, misalnya dia nggak suka dengan seseorang lalu didoakan supaya celaka. Tuhan tidak suka dan tidak mungkin menjawab doa-doa yang seperti itu karena doa yang diinginkan oleh Tuhan adalah doa yang membangun. Pertama membangun kita sebagai pribadi yang berdoa, kedua membangun orang-orang atau topik-topik yang di dalamnya kita sampaikan kepada Tuhan. Disertai dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, lagi-lagi ya di sini. Bagaimana kita bisa taat dan setia kepada Tuhan apabila kita tahu apa yang menjadi keinginan hatinya. Yang mana keinginan hati Tuhan? Yang disampaikan lewat firman-Nya. Maka berdoa sekali lagi tak mungkin bisa lepas dari ketekunan baca firman. Orang yang baca firman pasti makin rindu berdoa. Orang yang suka berdoa pasti suka baca firman. Itu pasti. Ya, nah karena itu nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah ini contoh bagaimana Tuhan mengajari murid-muridnya berdoa seperti yang kita kenal dengan istilah doa Bapa Kami ya. Semua sudah hafal, saya yakin itu. Nah dari pola situ ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, tadi baca firman, kemudian masuk yang kedua berdoa, yang ketiga adalah bersekutu. Ibrani 10 ayat 25. Di mana kita harus semakin rajin dan semakin tekun mengikuti persekutuan. Kamu ikut renungan pagi itu contoh persekutuan. Kamu ikut ibadah kebaktian saat ini contoh persekutuan. Ikut ibadah hari Minggu contoh persekutuan juga. Ya. Jadi bagus kalau kamu ikuti itu pasti menambah pertumbuhan rohanimu dan membuat kamu semakin didekatkan kepada Tuhan. Ya. Kalau ada di rumah ibadah keluarga, kebaktian keluarga pun itu harus dibiasakan. Jadi salah satu poin yang lain bagaimana kita membina relasi yang baik dengan Tuhan adalah dengan ikut
dan setia bersekutu. Mungkin tidak semua persekutuan kita bayangkan sekarang kalau kita lihat banyak sekali yang online persekutuannya. Mau diikuti semua baru aku benar-benar bertumbuh dalam Tuhan. Ya, kalau kamu mampu semana kamu mampu ikuti nggak ada masalah dengan itu. Tapi paling tidak apa yang sudah diwajibkan bagimu. Renungan pagi bersama dengan guru-guru sebelum memulai belajar. Bayangkanlah, gurumu juga memberi hati loh untuk bersama-sama dengan engkau bersekutu berdoa pagi-pagi sebelum mulai mengajar. Kau sebelum mulai mendengar pengajaran, kami sebelum mengajar. Jadi sama-sama beraktivitasnya kita. Kan begitu ya. Lalu kemudian di gereja seperti yang sudah banyak sekali gereja yang dengan susah payah, dengan segala kerja kerasnya membuat supaya tetap ada ibadah online ya dengan situasi ini. Jadi mari tetap rajin bersekutu. Ya, nah, tadi termasuk Ibu bilang termasuk ibadah minggu ya. Saya khawatir bahwa karena sudah tidak dibuka gereja ya, sekarang kita menjadi malas-malasan. Apalagi kalau sudah ibadah online. Contohnya aja hari ini, berapa orang yang tidak buka kamera. Begitu Ibu mulai khotbah, sudah agak berapa lama sudah mulai tutup-tutup kamera. Apakah kita menghargai Tuhan di sana sambil duduk bagus mengikuti ibadah? Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan pasti tahu memang. Nah, begitu ya. Tuhan pasti tahu. Nah, di sanalah letaknya kita mencoba terus menghargai kehadiran Tuhan. Termasuk dengan ibadah minggu. Sekalipun dilakukan secara online, kita harus tetap melakukannya dengan baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu melayani. Ya, rindu melayani. Rindu melayani. Hari ini ada orang-orang yang melayani, ada yang jadi MC, ada yang jadi co-host atau operator gitu ya. Itu adalah bentuk pelayanan. Ya. Tapi ketika kau juga misalnya melayani di gereja atau di tempat lain itu juga pelayanan. Atau mungkin di masa-masa sekarang ini kan banyak sekali dibutuhkan relawan, relawan untuk melakukan ini, relawan untuk melakukan itu. Itu juga adalah pelayanan. Roma 12 ayat 11 mengatakan bagaimana supaya kita menggunakan seluruh apa yang kita miliki itu menjadi sesuai dengan apa yang kita punya itu menjadi pelayanan di hadapan Tuhan. Engkau punya banyak talenta, talenta apapun itu, layani Tuhan dengan talentamu. Ini mungkin kamu kenal gambar yang ada di sini ya. Lagunya pun mungkin hafal semua. Ya, kalau secara fisik mungkin dia bermasalah. Walaupun itu benar-benar di luar dari apa namanya ya kehendaknya, bukan karena kesalahannya juga. Tapi kamu lihat dalam segala hal apapun bahkan dalam keterbatasan pun dia bisa memberkati banyak sekali orang lewat pujian-pujian yang disampaikan. Jadi kita juga harusnya tidak hanya berfokus pada kelemahan yang kita miliki atau kekurangan yang kita miliki. Kalau mengaku sudah percaya Tuhan, cari kelebihanmu. Dan kelebihanmu atau talentamu itu wajib kamu persembahkan kepada Tuhan sebagai pelayanan. Ya, yang pintar bicara menjadi MC, yang pintar nyanyi menjadi song leader atau penyanyi, yang pintar musik, yang pintar IT, yang pintar semua bisa mengambil bagian, apapun bisa mengambil. Yang pintar nulis bisa membuat renungan dan sebagainya. Ya, jadi kamu harus berpikir bahwa sebagai orang yang sudah percaya kita harus melayani. Melayani itu membangun relasi kita yang baik dengan Tuhan. Ini contoh-contoh orang-orang yang memberi hidupnya untuk melayani. Mungkin kita tidak apa namanya ya, tidak mungkin sampai seperti mereka ya. Kalau kenal ini adalah Bunda Teresa, dia sudah tidak ada lagi di dunia. Tapi pekerjaannya, inspirasi yang ditinggalkannya, motivasi yang diberikannya masih mendunia dan masih menggelora hingga saat ini. Itulah hati yang digerakkan di dalam pelayanan karena hidup yang sudah percaya kepada Tuhan. Gitu ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada bunda-bunda Teresa yang lain yang akan muncul. Dari siapa? Dari kita-kita orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan. Asal kita tetap bisa membangun relasi kita yang baik dengan Tuhan sehingga muncul kepekaan kita untuk melakukan sesuatu terhadap sesama kita. HPDT membangun HPDS itu tadi ya. Hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan mendorong kita untuk mau melakukan sesuatu kepada sesama. Ini adalah buktinya. Ya, keakraban dengan Tuhan membuat kita akrab dengan sesama. Baik,
sampai di sana di dalam penyampaian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menutup seluruh rangkaian firman ini dengan sama-sama menyanyi dari satu lagu pujian ini sambil merenungkan, ya, bagaimana kita juga belajar untuk mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mulai dari sekarang sambil memikirkan di dalam hati bagaimana kita berusaha membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan diaplikasikan dengan relasi terhadap sesama. Mari kita ikuti dengan baik. Masa depanku jadi
Ibu masih mute, Bu. Oke ya. Jadi kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengar supaya kita bisa melakukannya. Kemudian kita berdoa untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, termasuk orang-orang yang kita tahu mereka butuh dukungan doa, supaya kita juga berdoa untuk mereka dan berkomitmen untuk rajin berdoa untuk mereka juga. Mari kita bersama-sama berdoa. Semua buka suara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami. Bapak, berkat hari ini, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kau berkati Tuhan, Kau yang menyampaikan. Juga pada orang tua kami, kiranya Kau berikan mereka panjang umur, kesehatan, dan selimpah dengan mereka berada. Kepada guru-guru kami, di mana mereka berada, kiranya Kau berikan mereka panjang umur, kesehatan, selimpah, dan mereka berada. Pada saudara-saudara kami, di mana mereka berada, Tuhan, kiranya Kau berikan mereka kendala, sini Tuhan, kiranya kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur mereka agar bisa mengerti juga bisa bersyukur Tuhan ini dan di minggu-minggu berikutnya. Soalnya bagi yang tidak mengikuti juga ini karena ada rasa malas untuk tidak mengikuti, ada rasa malas untuk mengikuti Tuhan ini. Untuk bahwa bisa datang dan beribadah kepada untuk bangsa negara kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apa? Amin. Oke, jadi sesuai dengan jadwalnya pas, tidak lewat dari 1 jam, kita mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir, terima kasih untuk MC Natasha, juga Lim dan Kasarino yang bantu di co-host. Selanjutnya untuk 2 minggu ke depan diharapkan partisipasi dari kelas 12 IPS. Sekali lagi untuk sekretaris silahkan dicatat nama-namanya ya yang sudah ikut. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum Ibu tutup? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan berkati semua. Tutup ya.